Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aimin Sofiatul Zahra. Di sini saya akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2, yaitu berkarya dan berekspresi melalui puisi. Langsung saja kita menuju materinya. Puisi sendiri ialah suatu karya sastra berbentuk tulisan yang digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan isi hati, perasaan, gagasan, dan idenya menggunakan kata-kata yang indah dan terikat oleh sajak pada setiap syair atau bait puisinya, serta menggunakan gaya bahasanya sendiri. Gaya bahasa ini biasa juga disebut sebagai majas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait, sehingga dapat disimpulkan puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Puisi sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur gaya bahasa. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu memiliki bentuk berupa tipografi. Perbedaan ciri-ciri puisi lama dan puisi baru. Ciri-ciri dari puisi lama sendiri. Yang pertama, puisi lama biasanya berisikan puisi rakyat dan tidak terdapat nama penulis atau pengarang di dalamnya. Yang kedua, puisi lama masih terikat aturan seperti jumlah baris setiap bait, sajak, serta jumlah suku kata pada setiap baris. Yang ketiga, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut atau puisi lama disebut juga sebagai sastra lisan. Yang keempat, puisi lama menggunakan majas yang tetap. Yang kelima, puisi lama biasanya berisi cerita kerajaan, fantasi, serta istana sentris. Puisi baru. Ciri-ciri dari puisi baru yang pertama adalah terdapat nama pengarang yang jelas di dalam puisi. Yang kedua, puisi baru tidak terikat aturan rima, jumlah baris, atau suku kata. Yang ketiga, puisi baru mempunyai bentuk yang rapi dan simetris. Yang keempat, puisi baru menggunakan majas dinamis dan berubah-ubah. Yang kelima, di dalam puisi baru berisikan tentang sebuah kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya, meliputi diksi, majas, dan tipografi. Unsur pembangun puisi yang kedua yaitu unsur batin puisi. Unsur batin puisi ialah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya, meliputi suasana dan tema. Untuk penjelasan masing-masing unsur-unsur pembangun puisi, yang pertama ada diksi, yang kedua ada majas, yang ketiga ada tipografi, yang keempat ada suasana, dan yang kelima ada tema.
Unsur pembangun puisi yang pertama, yaitu diksi, merupakan pemilihan kata guna memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Yang kedua, majas. Majas ialah penggunaan gaya bahasa yang digunakan dan dapat menjadi ciri khas tersendiri penulis saat menulis puisi. Yang ketiga adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi mulai dari tepi kanan, tepi kiri, pengaturan baris, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah suasana. Suasana adalah keadaan jiwa atau perasaan yang dirasakan oleh pembaca setelah membaca puisi tersebut. Yang kelima, terdapat tema. Tema ialah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penulis melalui puisinya. Majas. Beberapa jenis majas yang sering digunakan dalam pembuatan puisi. Yang pertama, ada majas personifikasi. Yang kedua, ada majas simile, dan yang ketiga ada majas metafora. Majas personifikasi sendiri ialah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh dari majas personifikasi sendiri ialah angin pantai ini menampar wajahku. Yang kedua, ada majas simile. Majas simile ialah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung yang sering digunakan ialah seperti, bak, dan bagaikan. Contoh dari majas simile yaitu gadis itu tidur seperti kerbau. Yang ketiga ialah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Contohnya ialah anak itu adalah tulang punggung keluarga. Kata tulang punggung di sini tidak memiliki arti tulang punggung yang sebenarnya. Jenis-jenis puisi berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, puisi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, puisi naratif, yang kedua, puisi lirik, dan yang ketiga, puisi deskriptif. Untuk mengetahui perbedaan dari ketiga puisi tersebut, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang pertama, ada puisi naratif. Puisi naratif sendiri ialah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada sendiri ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Dan romansa adalah jenis puisi yang menceritakan dengan menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik sendiri ialah puisi yang berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik terdiri dari 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Yang pertama yaitu elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Yang kedua ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Yang ketiga ada serenada. Serenada sendiri merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri
berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu senja. Dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif sendiri adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberikan kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Beberapa contoh puisi dapat dilihat pada video berikut ini. Yang pertama, terdapat contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu. Contoh puisi yang kedua, karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Sekian penyampaian materi saya tentang berekspresi dan berkarya melalui puisi. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.